Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fusi, PPM 2019-503-5. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ulumi Sukoharjo Situbondo. Pembuatan video ini yaitu untuk pembuatan tugas kuliah, yang mana mengenai tentang apa itu CPU. Sebelum saya menjelaskan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CPU. Ini pengertian CPU sendiri, yaitu merupakan komponen utama yang mana singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah komponen keras atau tambah hardware sebagai pemproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai atau sebuah aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Nah, di sini pengertian CPU yaitu adalah mempunyai peraturan dalam komponen komputer, karena di sini tanpa adanya CPU, karena sistem yang berada di komputer itu tidak akan berada dengan sesuai dengan tidak stabil. Karena CPU ini adalah komputer yang memerintahkan semua aktivitasnya. Sebagai contoh, saya memerintahkan keyboard itu menekan H atau huruf dia, maka yang akan tampil di dalam monitor, memori pada layar monitor itu akan tampil H atau Y seperti itu. Karena tugas CPU yaitu memerintahkan apa yang diperintahkan oleh penggunanya sendiri. Kita akan menjelaskan tentang komponen CPU. Komponen CPU ini yaitu suatu CPU yang memiliki sebuah prosesor atau subchip yang tertanam dan yang bekerja dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin besar juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Istilah yang sering digunakan saat ini ada beberapa prosesor core, yaitu Core i3, Core i5, Core i7. Nah, itu adalah kapasitas di dalam prosesor sendiri. Semakin tinggi tingkat prosesor core, maka pula sistem yang dikelola oleh CPU. Dan selanjutnya itu fungsi CPU. Nah, di sini fungsi utama dari CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi yang diberikan. Instruksi yang deteksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada setiap instruksi akan dialami disebut alat memori. Nah, di sini fungsi CPU ini sama seperti yang mana kalkulator itu, ada tetapi CPU ini memerintahkan lebih kompleks, jauh lebih kompleks daripada kalkulator. Jika kalkulator itu menghitung 1/10 juga sama, tetapi ini CPU ini jauh lebih detail cara penghitungannya. Yang berangka 3 ini bisa dihitung oleh CPU, jadi bisa diberitakan secara detail dengan sistem komputer tersebut. Kemudian di sini ada beberapa komponen internal dari CPU, yaitu yang pertama ada ALU, CPU, dan memori unit. Komponen inilah yang menjadi begitu terintegrasi dalam keseluruhan desain CPU sehingga sulit untuk mengenalinya dari luar. Kemudian di antaranya yang pertama itu unit logika aritmatika atau aritmatika logic unit. Disebutlah ALU. Bahkan ini ALU melakukan aritmatika logika dan operasi keputusan. Ini dapat dibagi menjadi matematika bertanggung jawab untuk penambahan, pengurangan, pemakaian, dan pembagian. Yang matematika bertanggung jawab untuk menggabungkan, membentukkan, dan menggabungkan data yang berbeda informasi. Fungsi dari logika aritmatika ini yaitu bertanggung jawab untuk membandingkan antara penggabungan data satu antara data dua. Nah, di sini tugas atau fungsi utama dari aritmatika logik ini itu membedakan antara data yang ada dalam komputer itu antara data satu dan data dua, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu unit kontrol atau kontrol unit CPU. Nah, di sini CPU mengarahkan semua operasi prosesor, membaca dan menafsirkan permintaan dari memori dan mengubahnya menjadi syarat sinyal binary. Selanjutnya mengirimkan operasi ke berbagai bagian data seperti yang diinstruksikan lalu operasi diperlukan proses ini mengkoordinasikan semua perangkat input untuk mentransfer atau mengeksekusi. Nah, di sini kontrol unit sendiri yaitu bertugas untuk mengarahkan suatu inputan atau outputan yang diperintahkan oleh suatu yang diperintahkan itu sendiri. Sehingga saya menginputkan data untuk ambil data saya inputkan. Nah, ini akan dibaca oleh kontrol ini. Sebenarnya yaitu outputnya itu barang yang keluar dari sistem data sendiri. Data kita itu ada output yang mengeluarkan data
fungsi untuk minta program sistem untuk menyimpan data antara data satu dan data dua seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai CPU. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya dari Indonesia. Mohon maaf. Kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.